Hai teman-teman youth semuanya. Senang banget bisa sharing buat teman-teman youth semuanya. Dan hari ini sebelum kita mulai sharing kita hari ini, boleh kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun lewat online, tapi kami tahu eh, jarak nggak bisa memisahkan kami. Kami boleh bersama-sama belajar hari ini untuk firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita mau bahas satu tema yang luar biasa. Saya dikasih tema sama ketua youth teman-teman, Into the God Version, artinya ya versinya Tuhan. Gimana cara kita nggak pecahin masalah dengan kacamata Tuhan dan banyak hal lewat versinya Tuhan seperti apa. Tapi hari ini saya lebih pengen belajar pengen bahas gimana kita hari ini sadar bahwa kita harus jadi versinya Tuhan, bukan versinya dunia. Karena ada firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu dan lain sebagainya. Dan tapi di satu sisi ada firman Tuhan berkata, hendaklah kamu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah hari ini saya mau bahas ayat yang sederhana aja teman-teman semuanya, supaya kita sadar betul bahwa hari ini kita ini harus jadi versinya Tuhan. Ketika kita jadi versinya Tuhan, kita bakalan melihat segala sesuatu sesuai dengan pikiran Tuhan, hati Tuhan, dan kacamatanya Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita buka di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dua ayat ini aja yang akan ngebantu kita semua supaya kita bisa jadi versinya Tuhan seperti apa. Oke. Saya bacain ayat 26 dulu, teman-teman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai situ dulu. Saya sangat bangga. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu nyiptain kita nggak asal-asalan, teman-teman. Eh, Tuhan nggak bikin kita kayaknya gampang banget, teman-teman. Dari proses penciptaan, Tuhan ciptain segala sesuatu dengan berfirman. Gampang banget. Jadi terang, jadi gelap, jadi ini, jadi itu, jadi binatang, bla bla bla, sebagai macamnya. Tapi khusus hari yang keenam, teman-teman tahu, khusus hari yang keenam, eh Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya bayangin gini, mereka rapat dulu teman-teman. Mereka rapat, mereka diskusi, kayaknya kita harus ciptakan something yang menurut gambar dan rupa kita nih. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mereka ngobrol dan akhirnya firman Tuhan bilang gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya senang supayanya itu loh, supaya mereka berkuasa, supaya mereka bisa mengatur, supaya mereka bisa mengontrol semua yang ada di bumi. Siapa? Manusia, saya dan saudara. Amin, teman-teman. Eh, dan jauh dari itu, teman-teman, Tuhan ciptain kita menurut gambar dan rupa. Rupa Allah, artinya versinya Tuhan itu keren banget. Ada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita manusia.
supaya kehidupan kita nggak jadi yang biasa-biasa aja. Bukannya versi dunia, tapi versinya Tuhan. Nah, teman-teman, di ayat 27 bilang begini. Maka Allah menciptakan manusia itu, saya dan teman-teman semuanya, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Coba teman-teman kalau lagi online bilang sama kanan kirinya, bilang begini. Ya gini-gini, gue ini versinya Tuhan. Amin. Arif versinya Tuhan. Seperti apa ya? Ya gini nih. Oke. Tapi nggak sampai situ teman-teman. Tuhan bilang begini. Di ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada manusia itu bilang begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ada kata yang diulang lagi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, satu tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, ketika diciptakan menurut versinya Allah, yaitu adalah, teman-teman boleh lihat, versi King James ya, New King James Version di ayat 28, Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan bilang begini teman-teman, saya suka banget dua kata ini. Kenapa ini yang jadi esensi setiap kita manusia menurut versinya Tuhan. Setiap kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ada tujuannya. Tujuannya adalah ini. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Saya ulangi teman-teman. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Teman-teman, kalau teman-teman ngerasa gini, gue bukan siapa-siapa, gue mah gak bisa apa-apa, teman-teman tahu. Tapi kalau versinya Tuhan, kalau hari ini teman-teman belum sadar bahwa kita ini versinya Tuhan, bukan versi dunia, saya mau bilang begini. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya gini, kita diciptakan gak asal-asalan, dan kita diciptakan firman Tuhan begini, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Amin teman. Dan kita harusnya sadar betul bahwa versinya Tuhan, gambar dan rupa Tuhan itu ada dalam diri setiap kita hari ini orang percaya. Orang yang sadar bahwa punya Tuhan yang enggak terbatas. Kita sadar kita bahwa punya Tuhan yang hebat. Dan hari ini gini, tujuan Tuhan ciptain kita menurut gambar dan rupa Allah, versinya Tuhan adalah gini, supaya setiap kita, saya dan teman-teman semua, teman-teman youth tempat ini, kita bisa be fruitful and multiply. Artinya berbuah dan multiplikasi. Berbuah apa sih? Teman-teman, saya nggak bahas banyak, biar nanti pengkhotbah-pengkhotbah berikutnya tiap minggu yang bahas. Tapi saya mau tanamin bahwa gini, mungkin teman-teman udah pernah ikut SMS Pemenang bilang begini, kamu harus berbuah, buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa. Amin teman-teman. Artinya ada yang dihasilkan dari kehidupan setiap kita, sehingga orang boleh melihat bahwa gini, akhirnya akan ada multiplikasi. Multiplikasi apa? Akan ada ciptaan yang baru, ada generasi-generasi yang baru yang cinta Tuhan habis-habisan, yang hidupnya mau diserahin sama Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuah dan multiplikasi lagi. Untuk berbuah dan multiplikasi lagi. Artinya apa? Supaya seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Itu versinya Tuhan. Itu arif versinya Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Supaya be fruitful and multiply. Berbuah pertobatan, berbuah roh, buah jiwa-jiwa. Supaya setiap kita boleh menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Supaya kita semua bisa begini, bisa berkuasa atas bumi ini, bisa mengatur. Firman Tuhan bilang, we can rule the world.
Karena apa? Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Teman-teman, biar ayat yang sederhana ini bisa menyadarkan kita semua bahwa versinya Tuhan di dalam kehidupan kita itu sangat penting banget. Kita nggak bakal bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak sadar bahwa kita ini diciptakan dahsyat dan ajaib, dan kita diciptakan benar-benar berharga. Kenapa? Karena Tuhan rapat dulu, mereka rapat dulu, hendaklah kita menciptakan mereka manusia menurut gambar dan rupa kita. Firman ini yang menguatkan saya ketika saya dalam kelemahan. Kenapa? Karena saya sadar betul bahwa saya ini diciptakan nggak sembarangan. Saya ini diciptakan nggak asal-asalan, tapi Tuhan punya tujuan. Tujuan gambaran besarnya adalah, big picture-nya adalah gini, be fruitful and multiply. Supaya setiap kita, saya dan teman-teman youth hari ini, bisa bersama-sama berbuah secara konsisten. Apapun musim kehidupan kita hari ini yang kita alamin, musim yang Tuhan kasih hari ini, datang silih berganti, musim panas, musim berkat, musim hujan, musim apapun Tuhan berkenan ini, hendaklah kita berbuah secara konsisten dan multiplikasi. Akan banyak orang melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan setiap kita, dan kita semakin melihat bahwa biar kita manusia bisa berkuasa atas bumi ini, dan bumi ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena ada generasi-generasi yang mau bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Secara sederhana saya sampaikan, teman-teman, tapi biar hari ini kita semua sadar bahwa saya dan teman-teman youth semuanya adalah versinya Tuhan, bukan versi dunia. Amin, teman-teman. Versi dunia bilang, kamu nggak bisa buat apa-apa, kamu nggak bisa bikin ini, bikin itu, kamu tuh nggak punya masa depan yang baik. Nggak, tapi versinya Tuhan jelas. Kita ini akan terus berbuah dan multiplikasi. Amin, teman-teman. Oke, yuk sama-sama kita berdoa hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kami sungguh bersyukur. Biar hari ini saya dan teman-teman youth semakin sadar bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, versinya Tuhan. Kami diciptakan sungguh-sungguh berharga karena kami diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, gambar dan rupa Allah kami. Sehingga tujuan kami dalam kehidupan setiap kami adalah menurut versinya Tuhan. Kami harus terus berbuah dan multiplikasi Tuhan. Be fruitful and multiply. Karena kami tahu itu tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak generasi-generasi baru Tuhan yang dihasilkan. Yang generasi yang militan yang semakin mengasihi Tuhan. Dan terus kami berbuah secara konsisten di hadapan Tuhan. Tuhan berkati teman-teman youth Tuhan, supaya mereka boleh semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga mereka berjalan tanpa ketakutan karena ada Tuhan di sisi mereka. Terima kasih. Kami berdoa biar firman-Mu ini terus bertumbuh dalam hati setiap kami dan bahkan berbuah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless.